77. Menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun si Feng hanya dengan santai bertanya, kepala Stabbing Heart, namun, tiba-tiba berputar, matanya menatap si Feng dengan antisipasi. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia bertanya, mungkinkah, Brother Ye Feng, kamu memiliki desain tempa-tempa glimmer? Saat ini, desain tempa untuk peralatan perunggu diperebutkan dengan sengit oleh persekutuan besar. Semuanya bersaing dengan kedalaman dukungan keuangan mereka. Tidak ada yang bisa dengan tegas mengatakan jumlah sisa desain tempa glimmer chest plate yang akan dijual. Mungkin persekutuan kelas 1 akan membeli semua desain tempa. Peluang guild tingkat kedua untuk memperolehnya mungkin tidak akan pernah datang. Jika dia bisa mendapatkan desain tempa untuk peralatan perunggu saat ini, maka aliansi assassin bisa tetap selangkah lebih maju dari persekutuan kelas 2 lainnya. Mereka akan mampu menciptakan reputasi yang hebat bagi diri mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan besar. Pada saat itu, mereka akan memiliki peluang lebih besar ketika berkompetisi di kota Sungai Putih. Namun, si Feng hanya menggelengkan kepalanya. Suasana hati yang menusuk tiba-tiba padam, menjadi sedih. Namun, setelah dia memikirkannya, selain dari Black Flame Forger dan Hammer Trading, belum ada pemain ketiga yang bisa mengeluarkan desain forging. Lagi pula, barang seperti itu bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya. Apakah kamu tidak ingin menawar untuk chestplate glimmer? Aku dapat meminjamkan uang kepada kamu, kata si Feng dengan nada tidak tergesa-gesa. Realisasi melanda hati menusuk. Si Feng memang sangat kaya. Jelas bahwa dia memiliki harta yang cukup banyak dari cara dia bisa mengeluarkan 20 koin perak tanpa usaha. Namun, dibandingkan dengan para guild kelas 1 itu, perbedaannya masih terlalu besar. Akan luar biasa jika si Feng memiliki 30 hingga 40 koin perak. Karena itu, Stabbing Heart berkata sambil menghela nafas, Brother Ye Feng, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi harga glimmer chestplate forging design terlalu tinggi. Hanya 20 atau 30 koin perak tidak akan sangat berguna. Petik 2. Oh, lalu berapa yang kamu butuhkan untuk menawar untuk itu? Tanya si Feng dengan percaya diri. Meskipun si Feng tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menawar untuk desain tempa, ia memiliki lebih dari 4 koin emas yang ia peroleh dari 2 desain tempa yang dijual. Uang dari 2 item ini sudah disimpan di tasnya. Jadi dia yakin dia akan dapat menawar untuk glimmer chestplate forging design ketiga dengan sukses. Dia juga bisa membuat hati menusuk berutang budi padanya dengan melakukannya. Bagaimanapun, koin ini masih akan berakhir di tangannya. Kenapa dia menentang keputusan ini? Hasil desain tempa glimmer chestplate jauh melampaui harapan si Feng. Dengan banyaknya guild yang keluar, bersaing untuk desain tempa, tidak heran ada kekurangan mata uang game, menyebabkan harga melambung. Namun, situasi ini adalah berita yang sangat bagus untuk si Feng. Jika si Feng tidak menambahkan bahan bakar ke api sekarang, dia tidak akan melakukan periode panjang dari upaya yang berat keadilan. Stabbing Heart mengangkat 3 jari, tanpa daya berkata, persaingan sekarang menjadi semakin panas. Menurut perkiraan aku, kami membutuhkan setidaknya 3 koin emas untuk mengamankan penawaran. Kalau tidak ada harapan untuk sukses. Petik 2. Berapa banyak yang kamu miliki di pihak kamu? Tanya si Feng, mengambil inisiatif. Dia tidak berniat untuk meminjamkan koin emas menusuk jantung 3 dalam satu nafas. Aku punya 2 emas 10 perak.
Sangat sulit untuk mengumpulkan mata uang game saat ini, karena guild lain telah membeli hampir semua itu. Aku sudah merencanakan untuk menyerah pada kompetisi, dan sebagai gantinya, naik dan naik level, kata Stabbing Heart sambil menghela nafas. Lalu aku akan meminjamkanmu 90 perak. Dengan begitu, kamu akan mengumpulkan 3 koin emas, kata si Feng, tersenyum. Dia segera memilih untuk berdagang dengan Stabbing Heart, menempatkan 90 koin perak di jendela perdagangan. Hati menusuk tiba-tiba terkejut ketika dia melihat 90 koin perak di dalam jendela perdagangan. Dia tidak membayangkan si Feng akan memiliki uang sebanyak itu. Juga, si Feng juga telah menghabiskan lebih dari 10 koin perak sekarang. Bukankah itu berarti si Feng memiliki setidaknya 1 koin emas pada orangnya? Jika aliansi asasin tidak mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengumpulkan dana, maka dana cair persekutuan akan sama dengan jumlah yang dimiliki si Feng. Namun, mereka adalah persekutuan kelas 2, dan anggota persekutuan mereka berjumlah lebih dari 20.000. Mereka juga memiliki tim khusus bertani uang 500 orang. Sementara itu, uang yang diperoleh si Feng, sendirian, sebenarnya kurang lebih sama dengan persekutuan mereka. Brother Ye Feng, terima kasih, sungguh. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Stabbing Heart dengan gembira berseru, namun, aku tidak bisa membiarkan Brother mengambil kerugian. Besok, aku pasti akan mengembalikan 1 koin emas kepada kamu. Petik 2. Saat ini, mata uang game dari domain dewa sangat berharga, terutama pada periode ini di mana desain tempa sedang bersaing. Awalnya, Stabbing Heart ingin membelinya menggunakan kredit. Namun, ketika dia berpikir tentang berharganya mata uang game, sulit untuk membeli, bahkan jika dia punya uang. Selain itu, si Feng tidak kekurangan kredit. Oleh karena itu, dia tidak punya keberanian untuk membiarkan kata-kata itu keluar dari mulutnya dan malah memilih untuk mengimbangi si Feng dengan bunga 10 koin perak. Namun, si Feng menjadi sedikit terdiam karena dia hanya berharap untuk kredit. Dia memikul hutang besar sekarang. Selain bengkel dan sewa yang dia butuhkan di masa depan, dia sangat membutuhkan uang. Apa yang akan dia lakukan dengan mata uang game sebanyak itu? Bagaimana itu bisa diandalkan seperti kredit? Semakin awal ia memulai lokakarya, semakin awal ia bisa merekrut anggota partai yang stabil. Ketika dia bisa memasuki dungeon skala besar, dia akan bisa mendapatkan uang dengan lebih baik, naik level, dan meningkatkan reputasi lokakarya. Membangun fondasi yang lebih baik untuk mendirikan persekutuannya. Jika dia mulai terlambat, akan sulit bahkan menginjakan kaki di White River City. Setiap saat dihitung sekarang. Saudara Stabbing Heart, jangan katakan seperti itu. Jika kamu tidak muncul hari ini, aku tidak akan bisa menghindari pertempuran berdarah. Aku berutang budi kepada kamu, jadi untuk 90 perak ini, aku hanya akan menjual kamu masing-masing koin perak dengan 60 kredit. Setiap persekutuan akan membutuhkan koin pada tahap awal permainan, jadi kamu tidak harus bersikap sopan kepada aku, kata si Feng dengan nada tulus. Hati menusuk segera tersentuh oleh kata-kata si Feng. Dia berpikir bahwa si Feng adalah teman yang pantas untuk diketahui. Jika dia mengembalikan koin emas si Feng satu besok, itu akan menyebabkan cukup banyak masalah pada operasi persekutuan. Selain itu, memelihara forges dan membeli bahan-bahan membutuhkan jumlah besar dari koin. Itu tidak akan lebih baik jika dia membelinya menggunakan kredit. Aku tidak bisa cukup berterima kasih pada Brother Ye Feng, namun, 60 kredit sedikit terlalu rendah.
Aku tidak berani membelinya dengan harga itu, dan hanya mengatakan itu akan membuat orang lain mengolok-olok aku. Aku akan membeli masing-masing koin perak seharga 80 kredit dengan total 7.200 kredit. Aku akan segera mentransfernya ke akun kamu. Menusuk hati sangat menyenangkan. Bahkan jika si Feng memiliki keluhan tentang masalah ini, Stabbing Heart masih akan dengan keras kepala mentransfer semua 7.200 kredit ke si Feng. Brother Ye Feng, aku akan berangkat untuk mengajukan penawaran untuk desain tempat terlebih dahulu. Jika kamu memiliki masalah di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi aku. Aku pasti akan habis-habisan untuk membantu kamu. Petik 2. Selesai berbicara, Stabbing Heart bergegas pergi bersama bawahannya ke rumah lelang. Melihat tambahan 7.200 kredit di rekening banknya, si Feng tak berdaya tersenyum. Pendapatnya tentang Stabbing Heart tumbuh lebih baik di hatinya. Saat ini, rekening banknya memiliki lebih dari 20.000 kredit. Uang untuk 2 helm permainan virtual sekarang diamankan. Paling tidak, dia tidak akan kehilangan helm gaming virtual setelah durasi 7 hari naik dan kehilangan kemampuan untuk memainkan domain God. Tugas yang tersisa yang dia miliki adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mengumpulkan sejumlah uang sebelum dimulainya pesta persekutuan sekolah. Siapa tahu, dia mungkin mendapatkan peluang besar di Partai Fellowship, membangun fondasi yang tak tergoyahkan untuk lokakarya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Shadow telah memperoleh peluang besar di Fellowship Party. Justru karena kesempatan inilah yang memungkinkan kekuatan Shadow Workshop meningkat pesat. Memberi mereka kepercayaan diri untuk bersaing dengan persekutuan kelas 3 lainnya dalam mengendalikan hak untuk kota Sungai Putih. Dalam kehidupan ini, karena dia menghadiri pesta persahabatan, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini secara alami. Dia akan bersaing sebanyak yang dia bisa. Setelah itu, si Feng mencari hotel dan menyewa kamar di sana. Di kota daun merah, nama merah di atas kepalanya terlalu mencolok. Jika dia tidak mencari cara untuk menghadapinya, setiap tindakannya akan menarik perhatian pemain sekitarnya. Aku tidak pernah berpikir aku harus menggunakan item ini secepat ini. Si Feng mengeluarkan Demon Mask dari tasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika dia tidak memiliki item ini, dia benar-benar akan kesulitan menyelesaikan masalah nama merahnya. Setelah mengenakan masker iblis, si Feng menyesuaikan penampilan wajahnya. Penampilan barunya sangat berbeda dari diri aslinya. Pada saat yang sama, nama merahnya juga berubah menjadi hijau. Jika orang lain tidak memiliki keterampilan observasi tingkat tinggi, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah, si Feng menempatkan 3 koin emas yang tersisa ke pusat perdagangan virtual. Setiap koin perak dijual seharga 80 kredit. Berdasarkan pada tingkat kompetisi saat ini, selama aliansi assassin berhasil mengajukan penawaran untuk desain tempat, para guild kelas 1 dan guild kelas 2 lainnya kemungkinan besar tidak akan bisa duduk diam. Persaingan kemudian akan lebih gila dari sekarang. Si Feng tidak khawatir bahwa mata uang gamenya tidak akan dijual. Tepat ketika si Feng hendak meninggalkan hotel, kesadaran tiba-tiba melewatinya. Dia dengan ringan mengetuk dahinya sendiri. Bagaimana mungkin aku melupakan hal ini? Sekarang aku memiliki topeng iblis. Bagaimana aku tidak bisa menggunakannya dengan benar? Si Feng mengungkapkan senyum cerah. Bab 78. Jalinan hitam dan putih. Topeng iblis mampu menyembunyikan identitas pengguna.
Dalam domain dewa, akan sulit bagi si Feng untuk mengungkapkan dirinya dalam banyak hal. Namun, dengan masker iblis, dia akan dapat memiliki identitas lain untuk bergerak dalam kegelapan, melakukan banyak tugas yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dan sekarang adalah saat yang demikian. Setelah berjalan keluar dari hotel, si Feng melihat sekelilingnya. Dia menemukan beberapa pemain bertingkah aneh. Mata mereka terpaku pada pintu masuk utama hotel seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, karena efek dari masker iblis, para pemain ini tidak memperhatikan si Feng. Kenapa bocah itu belum keluar? Apa dia berencana untuk tetap di dalam sana sampai nama merahnya berubah kembali? Seorang asasin berdiri di luar pintu masuk hotel dengan tidak sabar. Untuk apa kamu terburu-buru? Bocah itu sudah mati pasti. Dia sebenarnya berani melakukan serangan terhadap bos Ironsworth. Dia bahkan membunuh begitu banyak saudara kita. Permusuhan antara dia dan Martial Union telah mencapai kondisi yang tidak dapat didamaikan. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Jika dia menunggu dengan bodoh, alih-alih membunuh monster untuk mengurangi berat kejahatannya, dia harus menunggu lebih dari 30 jam sebelum nama merahnya menghilang. Bahkan jika dia saat ini kuat, setelah lebih dari 30 jam berlalu, peralatan dan level kita akan melampaui dia dengan lompatan besar. Pada saat itu, membunuhnya ke level 0 akan jauh lebih mudah, kata asasin lain dengan mencibir. Sementara para pemain dari Martial Union ini mengolok-olok si Feng, mereka tidak melihat target mereka berdiri tepat di samping mereka, dan bahwa dia mendengar setiap detail percakapan mereka. Martial Union pasti cepat dalam mengambil tindakan. Mereka benar-benar memikirkan aku jika mereka mengirim sekelompok assassins untuk mewaspadai aku. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Aku hanya akan membiarkan mereka menunggu langit berubah cerah. Si Feng sudah lama menduga bahwa Ironsworth Lion tidak akan membiarkannya pergi. Setelah semua, si Feng telah bertemu dengan Ironsworth Lion berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Ironsworth Lion. Ironsworth Lion pasti ingin membalas dendam. Bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, selama dia bisa membalas dendam, dia pasti akan melakukannya. Selain itu, ia akan membayarnya ratusan hingga ribuan kali lipat. Jika orang mengatakannya dengan baik, Ironsworth Lion adalah orang yang sederhana. Namun, jika orang mengatakannya dengan buruk, Ironsworth Lion adalah orang dengan pikiran satu jalur. Orang lain dapat dengan mudah melihat pikirannya. Setelah itu, si Feng berangkat dari hotel dengan sikap riang. Sementara itu, kelompok assassins masih bodoh menunggu di depan pintu masuk hotel. Mereka mengejek pengecut si Feng, hanya berani bersembunyi di dalam hotel. Pada akhirnya, kematian masih akan menantinya. Di area perdagangan, lautan orang ramai di depan rumah lelang. Si Feng bahkan tidak bisa memeras dirinya di dalam untuk membeli bahan. Tanpa pilihan yang lebih baik, si Feng hanya bisa menyerah untuk saat ini dan mengunjungi asosiasi chef untuk melihat kemajuan Valet Cloud terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Forging Association yang saat ini populer, asosiasi chef benar-benar kosong. Hanya ada sepotong pemain lifestyle yang masuk dan keluar dari asosiasi. Setelah tiba di dapur yang sebelumnya disewanya, si Feng menyesuaikan masker iblis, kembali ke penampilan aslinya tetapi masih menyembunyikan nama merahnya. Setelah memasuki dapur, si Feng menemukan Valet Cloud saat ini berkonsentrasi untuk membuat jus buah.
Gerakan tangannya sangat cepat dan berpengalaman. Dia saat ini juga level 3, melampaui banyak pemain gaya hidup lainnya. Meskipun Si Feng telah melihat banyak master chef membuat minuman dingin sebelumnya, tidak ada tindakan mereka yang sehalus dan sealami Violet Cloud. Sangat sulit untuk percaya mengapa Violet Cloud akan mengatakan kecepatan produksinya sangat lambat. Kecepatannya sangat cepat. Apakah Violet Cloud sengaja menipunya? Si Feng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Violet Cloud tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia berjalan mendekat dan tiba-tiba bertanya, "Violet, bagaimana kabarmu?" Namun, seolah pertanyaan Si Feng tidak masuk ke telinga Violet Cloud, dia masih berkonsentrasi membuat jus buah. Tidak ada yang hadir di hatinya. Melihat tingkat fokus Violet Cloud, Si Feng sedikit terkejut sendiri. Dia tidak lagi mencoba mengganggu Violet Cloud dan sebagai gantinya, memilih untuk berdiri di samping dan mengamatinya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Violet Cloud belum menemukan keberadaan Si Feng. Sementara itu, dia sudah membuat lebih dari 10 cangkir jus buah. Jus buah ini terlihat sangat menyegarkan, dan mereka mengeluarkan aroma yang samar dan menawan. Setelah dia menggunakan bahan-bahan di tangannya, tepat ketika Violet Cloud akan mengambil lebih banyak lagi. Violet Cloud kaget ketika dia menemukan bahwa bosnya, Si Feng, berdiri di belakangnya. Dari kelihatannya, dia sudah menunggu cukup lama sekarang. Hati Violet Cloud menjadi panik ketika dia memikirkan bagaimana dia membiarkan majikannya menunggu begitu lama. Menunduk, dia berkata dengan nada gugup, "Tuan, apakah kamu sudah menyelesaikan 900 cangkir jus buah?" Si Feng bertanya sambil tersenyum. Evaluasi Si Feng tentang Violet Cloud telah meningkat pesat pada saat ini. Semakin fokus seseorang ketika melakukan sesuatu, semakin besar efisiensinya. Lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi kesulitan. Namun, tidak semua orang dapat terus-menerus mempertahankan fokus tingkat tinggi. Seperti bagaimana pikiran siswa akan berkeliaran setelah belajar untuk jangka waktu yang lama. Atau menjadi linglung setelah mendengarkan ceramah guru untuk beberapa waktu. Namun, Violet Cloud memiliki fokus luar biasa. Ketika melakukan tugas, efisiensinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat, melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan efek. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi dewa ulama pada akhirnya. Bahkan jika dia bukan seorang klerik, dan sebagai gantinya memainkan beberapa job lain, prestasinya kemungkinan besar akan tetap bagus. Semuanya sudah selesai. Namun, aku mendapatkan kesadaran ketika aku membuatnya sebelumnya. Setelah menghabiskan banyak bahan, aku membuat jus buah baru. Kamu tidak akan menyalahkan aku untuk itu, kan, Sir? Kata Violet Cloud, sedikit takut. Lagi pula, dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan Si Feng. Setelah menyelesaikan 900 cangkir jus buah, dia melanjutkan untuk membuat resep lain. Si Feng tanpa sadar tertawa. Melihat ratusan cangkir jus buah di atas meja, ia dengan penuh semangat berkata, "Mengapa aku menyalahkan kamu? Lebih dari itu, aku ingin membalas kamu. Dengan jus buah yang baru, aku akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam melaksanakan tugas aku itu. Inilah 3 koin perak sebagai hadiah kamu. Aku harap kamu dapat menghasilkan banyak kreasi baru di masa depan. Adapun bagian kamu dalam penjualan jus buah ini, aku akan memberikannya kepada kamu setelah aku menjualnya. Adapun jus buah, kamu tidak perlu lagi membuatnya untuk saat ini." Setelah itu,
fokuslah untuk membuat hidangan daging serigala. Aku masih memiliki manfaat besar bagi mereka. Petik 2. Saat ini, para pemain tidak menganggap wolf meat sebagai barang berharga. Namun, setelah diubah menjadi hidangan daging serigala, harganya bisa meningkat lebih dari 10 kali. Peningkatan seperti itu disebabkan oleh fakta bahwa setelah mengonsumsi hidangan daging serigala, setiap pekerjaan akan memiliki atribut utama mereka meningkat 5 poin, dan durasinya adalah 1 jam. Peningkatan seperti itu sangat menarik bagi sebagian besar pemain. Peningkatannya setara dengan mendapatkan level lain, dan dengan itu, mereka akan bisa membunuh monster lebih cepat. Hanya saja, setelah memperhitungkan biaya produksi, sebagian besar pemain chef saat ini tidak terlalu memperhatikan hidangan dengan biaya tinggi. Namun, pada saat mereka memperhatikan, mereka sudah akan kehilangan peluang besar. Terima kasih, Pak. Aku pasti akan menyelesaikan tugas aku. Kegembiraan dan penghargaan memenuhi wajah Valet Cloud setelah dia menerima 3 koin perak. Dia merasa dia benar-benar beruntung bisa bertemu si Feng. Kalau tidak, dia masih harus melakukan penjualan di jalan-jalan, hanya untuk akhirnya hanya menjual beberapa cangkir. Bahkan jika dia berjuang selama seminggu, dia tidak akan bisa mendapatkan 3 koin perak. Namun, dia memiliki jumlah seperti itu hanya dengan upaya 1 hari. Setelah itu, si Feng menyimpan semua jus buah di tasnya. Ada lebih dari 1.700 gelas dari mereka, dan jika setiap cangkir dijual dengan 1 koin tembaga, maka itu akan berjumlah hingga 17 koin perak. Untuk pemain biasa, itu jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Untuk si Feng, bagaimanapun, itu hanya uang receh. Namun, si Feng tidak berniat untuk menjualnya karena ia memiliki kegunaan lain untuk mereka. Sistem, desain tempa glimmer chestplate yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 76 perak telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Apakah aliansi Assassin sudah memenangkan penawaran? Si Feng memanggil forum resmi. Seperti yang diharapkan, aliansi Assassin memposting utas yang secara luas mengiklankan desain penempaan yang mereka berhasil menawar dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh mereka. Bagaimanapun, bisa membeli desain tempa menunjukkan latar belakang persekutuan. Ini akan menyebabkan banyak pemain rekreasi mempertimbangkan kembali perkiraan mereka tentang kekuatan aliansi Assassin. Valet, jika kamu ingin mengonversi koinmu menjadi kredit, tunggu 1 atau 2 jam lagi sebelum mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Dengan begitu, kamu akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Si Feng mengingatkan Valet Cloud setelah beberapa pemikiran. Valet Cloud dengan patuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti niat si Feng, dia masih memilih untuk percaya padanya. Lagi pula, si Feng saat ini adalah ksatria berbaju zirah. Setelah itu, si Feng memberi Valet Cloud 5 koin perak baginya untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan daging serigala. Dia kemudian berangkat dari asosiasi chef, penampilannya berubah menjadi pria yang lebih tua. Sudah waktunya aku menghubunginya, si Feng telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Selain itu, aliansi Assassin telah menyebabkan persekutuan lain mulai panik. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghubungi orang itu. Si Feng memanggil jendela temannya dan mencari Dewi Salju, senyum licik muncul di wajahnya. Bab 79. Api Hitam Misterius. Di area inti lapangan Kuruk,
orang bisa melihat kelompok Graceland Lion Cub setiap 100 meter atau lebih. Jika posisi sebuah pesta sedikit salah, mereka akan menarik puluhan Graceland Lion Cub ke arah mereka. Selain itu, di pohon besar yang terletak di wilayah tengah ladang, hiduplah singa padang rumput tingkat 6 elit. Tempat itu bisa dikatakan sebagai area terlarang untuk pemain level 6. Namun, di dalam area terlarang ini, pihak Gentle Snow terus-menerus membersihkan level 6 Graceland Lion Cub di sekitarnya. Mereka membersihkan tanah kosong untuk tujuan berburu elit Graceland Lion. Jika pemain biasa melihat aksi berani mereka, mereka pasti akan berseru dengan takjub. Sebuah kelompok melakukan pertempuran melawan lebih dari 10 Graceland Lion Cub. Mengenakan baju zirah biru, Gentle Snow dengan gagah berani bertarung. Dia seperti dewi perang, bertarung 1 lawan 10.000. Tebasan sederhana darinya telah mengirim 3 Graceland Lion Cub terbang. Secara bersamaan, dia menghindari cakar dari 2 singa-singa yang tersisa. Jika seorang ahli melihat pertempuran Snow lembut, mata mereka mungkin sudah keluar dari rongganya sekarang. Meskipun tebasannya yang tunggal tampak sederhana, dia menyerang titik vital dari ketiga Graceland Lion Cub. Dia berkelit bahkan lebih akurat. Sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia bisa menghindari serangan cakar yang datang dari belakangnya. Di sisi lain, penyihir api, Zhao Yueru, seperti meriam artileri. 1 Frost Flame Blast darinya telah mengambil sepertiga HP Graceland Lion Cup. Tepat ketika Graceland Lion Cup beralih kebencian dan hendak bergegas ke Zhao Yueru, wanita itu, dirinya sendiri, mengungkapkan senyum jijik. Ketika mulutnya melantunkan bait terakhir dari sebuah mantra, tangannya yang putih pucat selesai menulis mantra. Setelah itu, naga api muncul. Naga itu memuntahkan api panas, segera memusnahkan Graceland Lion Cup bergegas menuju Zhao Yueru. Kontrol Zhao Yueru terhadap sihir sangat halus, mencapai puncaknya. Nyanyian dan penelusurannya bahkan lebih luar biasa. Biasanya, pemain akan membutuhkan 3 detik untuk menyelesaikan kedua aksi, tetapi Zhao Yueru hanya menghabiskan 1,6 detik. Tingkat penyelesaiannya bahkan mencapai 86%, meningkatkan kerusakan roar naga api sebesar 120%. Langkah tunggal ini secara instan mengambil 2/3 dari HP Graceland Lion Cup. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 Graceland Lion Cub terbaring mati di tanah. Beristirahatlah sebentar dan bersiaplah untuk memikat kedua elit Graceland Lions itu. Shield Warrior, kamu akan menangkap 1, sementara aku menangani yang lain, setelah merapikan barang rampasan. Gentle Snow memerintahkan ketika dia melihat ke arah 2 elit Graceland Lions yang berpatroli di kejauhan. Sama seperti semua orang beristirahat, Snow lembut menerima 1 pesan yang ditandatangani dengan nama, Api Hitam. Melihat tanda tangan ini, alis lembut salju agak berkerut. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia ingin membahas masalah kerjasama dengan Black Flame Forger. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan. Awalnya, dia merasa agak gembira dengan kenyataan itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menerima tumpukan pesan serupa lainnya. Semua dari mereka mengklaim diri mereka sebagai Black Flame Forger. Namun, setelah menjalani pertanyaan sederhana dan identifikasi, dia menemukan bahwa semua pemain ini palsu. Setiap dari mereka ingin menipu sejumlah uang darinya. Snow, apakah ini pesan pelecehan lain? Mengapa tidak kamu atur saja sehingga kamu hanya dapat menerima pesan dari teman-teman kamu?
Dengan begitu, pesan-pesan ini tidak akan mengganggu kamu lagi, saran Zhao Yueru setelah memperhatikan perilaku tidak wajar Snow Lembut. Snow Lembut menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius, "Aku tidak kenal dengan Black Flame Forger. Jika Black Flame Forger asli menghubungi kami, dan kami tidak dapat menerima pesannya, bukankah kami telah memposting utas itu dengan gratis? Aku masih akan melihatnya. Bagaimanapun, sangat mudah untuk menentukan keaslian Black Flame Forger." Petik 2. Namun, Snow Lembut tiba-tiba membeku ketika dia membaca pesan itu. Itu karena pesan ini telah dengan sangat jelas membuktikan keaslian api hitam ini. Dia ingin dia pergi ke pusat perdagangan virtual, dan menggunakan kata sandi yang telah dia berikan, memasuki ruang perdagangan yang ditunjuk untuk berdagang untuk desain tempa-tempa glimmer. Sepertinya aku akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan setelah menunggu begitu lama. Snow Lembut menunjukkan senyum tipis. Dari isi pesan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nyala hitam ini adalah yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan berdagang desain tempa di pusat perdagangan virtual. Bagaimanapun, peniru Black Flame tidak akan memiliki desain tempa. Apa itu? Apakah api hitam yang sebenarnya menghubungi kamu? Melihat Snow Lembut mengangguk ke pertanyaannya, Zhao Yueru segera bersemangat. Ingin bertemu forger yang misterius ini, dia bertanya, kapan kita bertemu dengannya? Saat ini, Black Flame Forger dikenal oleh semua orang. Dia bahkan memiliki desain tempa yang dapat meningkatkan pengaruh guild. Setelah melakukan satu tindakan yang dipertanyakan satu demi satu, baru sekarang mereka mengetahui motifnya yang sebenarnya. Zhao Yueru tidak bisa membantu tetapi mengakui kecemerlangan metode Black Flame Forger. Dia membayar sangat mahal untuk mengendalikan inisiatif dalam permainan yang dimainkan oleh berbagai guild. Sekarang, setiap geng di wilayah kota Sungai Putih tidak bisa tidak terjebak dalam spiral ini. Jika tidak, mereka akan dihilangkan oleh persekutuan lain. Tindakannya yang tak terduga bahkan menyebabkannya merasa kagum. Dia tidak seperti seseorang yang jelas-jelas hanya bajingan yang beruntung, namun masih berpura-pura menjadi ahli. Hanya memikirkan orang itu membuat darah Zhao Yueru mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Black Flame Forger, perbedaan di antara mereka terpisah ribuan mil. Aku baru saja menghubunginya. Namun, dia tidak ingin menambahkan kami sebagai teman. Dia hanya mengatakan dia ingin bertemu di peta level 8, Visis Canyon, dalam 4 jam. Visis Canyon tidak jauh dari lokasi kami saat ini. Aku akan membeli desain tempa dulu, maka kita akan dengan cepat membersihkan elit Graceland Lions ini. Jika kita bergegas, kita harus bisa melakukannya. Bahkan Snow Lembut pun jelas bersemangat saat ini. Ada begitu banyak persekutuan kelas 1 di kerajaan Star Moon. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Black Flame Forger akan benar-benar mau bekerja sama dengan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa mereka sangat beruntung atau mungkin bahwa Black Flame memiliki beberapa rencana lain. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melihat melalui pemikiran api hitam ini. Besar. Kalau begitu, ayo cepat. Jika kita membuatnya menunggu terlalu lama, akan sangat mengerikan jika dia tidak ingin bertemu dengan kita lagi. Zhao Yueru tiba-tiba berdiri, dengan bersemangat mengatakannya. Lihatlah dirimu dengan tergesa-gesa. Kita masih punya waktu. Snow Lembut memutar matanya ke Zhao Yueru. Dia tidak membayangkan bahwa Zhao Yueru akan sangat tertarik pada api hitam. Biasanya, dia tidak akan begitu antusias terhadap orang lain yang dia temui.
Sementara itu, Si Feng, target percakapan lembut salju dan Zhao Yueru, sudah berangkat dari kota daun merah. Dia berlari menuju reruntuhan pasir putih. Reruntuhan pasir putih adalah area monster level 10. Itu juga salah satu area level yang harus datang bagi para pemain kota daun merah dan beberapa kota terdekat lainnya. Itu karena cash yang tersedia di sini sangat banyak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan quest misi dan quest reputasi. Bahkan ada 2 quest unik di sini. Hadiah untuk 2 quest unik ini sangat melimpah, dan mereka akan membawa banyak manfaat bagi Si Feng ketika ia secara resmi memasuki kota Sungai Putih di masa depan. Karena itulah mengapa Si Feng berlari ke reruntuhan pasir putih. Sama seperti Si Feng tiba di lautan pasir putih, pesan dari Snow Lembut tiba. Pesan itu menyatakan bahwa mereka harus menunda waktu rapat 1 jam tiba-tiba, dan sebagai kompensasi, selain membeli desain tempa dengan harga 24.000 kredit, mereka akan memberinya tambahan 20.000 kredit. Kekayaan mereka praktis sombong. Si Feng tidak terlalu keberatan dengan keterlambatan waktu. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan cash di sini. Sementara itu, 20.000 kredit adalah gaji 2 bulan untuk pekerja kerah emas 1. Snow Lembut menggunakannya sebagai kompensasi karena terlambat. Selain itu, ini hanya awal dari bisnis di antara mereka. Namun, dia sudah mendapatkan lebih dari 40.000 kredit. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa ada banyak manfaat untuk bekerja dengan orang seperti Snow Lembut, terutama ketika orang itu sendiri tidak kekurangan uang. Bahkan orang kaya dari game realitas virtual lainnya tidak bisa bersaing dengannya. Mengikuti Yang, berdasarkan ingatannya, Si Feng mencari jalan rahasia di reruntuhan pasir putih. Setelah berjalan di jalan ini selama hampir setengah jam, dia melihat bunker yang terkubur di pasir putih. Tu level 10 Elite Blacksteel Dwarfs menjaga pintu masuk bunker. Salah satu dari 2 quest unik, Steel Fortress Barutia, dapat ditemukan di dalam bunker ini. Catatan TL. 1. Pekerja kerah emas, profesional yang sangat terampil yang mungkin dalam permintaan tinggi, seperti akuntan sewaan, ahli bedah, ahli anestesi, insinyur, dan pengacara.